Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Rahman dengan NIM G00250993 dari kelompok SGTA1 serta bloknya blok 1.2 sistem integumen dan muskuloskeletal. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang eh, situs facialis yang nanti saya akan bagi menjadi dua bagian. Yang pertama nanti ada bagian muskuli ataupun otot, dan juga nanti yang kedua ada neurovaskular. Kita masuk yang awal dulu, pembukaan. Kita masuk ke penyusun kulit kepala. Penyusun kulit kepala dia terdiri dari scalp, SCALP, yang singkatannya nanti ada skin, connective tissue, aponeurosis, terus connective tissue, dan juga pericranium. Dari yang paling atas lebih dahulu, skin ataupun kulit ini dia lapisan tipis ya. Ini yang paling luar, sini skin yang berwarna merah, coklat muda ini. Dia lapisan tipis kecuali di bagian oksipital ya. Di bagian oksipital dia lebih tebal. Mengandung banyak glandula sudorifera serta banyak juga folikel rambut ini ya, banyak rambutnya. Kemudian kita turun ke bawah, ini ada connective tissue ataupun jaringan ikat. Di jaringan ikat ini dia mengandung banyak arteri, banyak vena, dan juga nervus ataupun syaraf. Jadi semisal di bagian connective tissue jaringan ikat ini dia terjadi luka, dia bisa terjadi pendarahan dan juga sukar untuk berhenti pendarahannya. Terus kita turun lagi ke bagian bawah, ada aponeurosis epicranialis atau bisa disebut juga galea aponeurotica. Di bagian ini dia adalah lembar tendon ya. Jadi ini otot yang warna biru ini. Seperti ini. Ini otot tendon dari musculus occipitofrontalis. Jadi dia yang membungkus kepala. Itu jadi dia ototnya ini yang warna biru di bagian aponeurosis epicranialis. Kemudian kita turun lagi di bagian loose connective tissue ataupun jaringan ikat longgar. Dia menyerupai spons ini yang warnanya lebih muda, biru muda ini. Dia menyerupai spons karena dia isinya tuh ruang potensial yang dapat mengembang karena menyerap cairan. Eh, Dia mengembangnya itu nanti karena terindikasi infeksi ataupun luka di bagian sini, di bagian jaringan ikat longgarnya. Jadi nanti dia bisa mengembang. Kemudian yang kita masuk yang paling bawah, ini pericranium. Dia eh, lapisan yang menempel dengan tulang kepala ya, maupun cranium di sini. Dia selapis jaringan ikat padat yang dia melekat pada permukaan kalvaria. Kemudian selanjutnya ini ada batas-batas radio yang kita dibagi menjadi tiga, ada superior ataupun bagian atas, kemudian ada inferior bagian belakang, ada juga posterior atau bagian inferior bagian bawah, kemudian posterior bagian belakang. Terus untuk lapisan sendiri dia paling atas ada kulit, kemudian bawahnya ada tela subkan tela subkutanea padat, dia jaringan subkutan atau jaringan lemak. Di bawahnya lagi baru ada otot mimik atau nanti kita sebut musculi facialis. Ini otot untuk menggerakkan mimik atau ekspresi wajah. Kemudian bawahnya lagi ada fascia profunda maupun ini jaringan ini ya, jaringan padat. Kemudian bawahnya lagi ada otot masticatoria. Masticatoria ini otot untuk mengunyah, biasanya ada di sekitar bagian rahang. Nah, ini dia tadi otot musculi facialis. Dia dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan fungsinya. Jadi yang pertama ada kelompok orbitalis. Itu adalah kelompok yang berada di sekitar area mata. Terus yang kedua ada nasalis, ini kelompok yang di bagian hidung. Kemudian ada juga kelompok oralis, dia yang di sekitar mulut. Dan kelompok maskuli lain ini contohnya bisa ini sebelah sini di belakang kepala.
sampai ke atas sini dan juga di bagian bawah leher sini. Untuk otot-otot facialis ini dia dipersarafi oleh nervus facialis ya, jadi nervus 7. Seperti tadi fungsinya dia untuk mengatur ekspresi wajah dan juga sebagai sphincter dan dilator. Jadi dia untuk menggerakkan rahan untuk membuka dan juga menutup di regio facialis sebelah sini. Kemudian masuk ke bagian orbitalis maupun yang bagian mata tadi. Di sini dibagi menjadi dua, ada corrugator supercilii dan juga orbicularis oculi. Untuk ini dia berdasarkan tempatnya, jadi corrugator supercilii itu dia di bagian alis, dia gunanya untuk menggerakkan alis. Kemudian untuk orbicularis oculi dia di sekitar mata ya, dan di orbicularis oculi ini pun dia dibagi menjadi dua, ada pars orbital dan juga pars palpebral. Untuk pars orbital sendiri dia yang seperti ini, yang berbentuk melingkar ini seperti mengorbit. Kemudian untuk pars palpebral dia yang di bagian kelopak mata, sebenarnya dekat mata sini. Kemudian selanjutnya ini ada kelompok nasalis maupun kelompok otot di sekitar hidung ya. Ini ada procerus, dia yang di bagian atas ini, yang biasanya untuk mengurutkan alis itu. Kemudian ada nasalis, nasalis dia di area hidung, dia dibagi menjadi pars transverse dan juga pars alaris. Kemudian yang terakhir ada depressor septinasi, itu yang di bagian bawah sini, ada 3. Kemudian lanjut ke kelompok selanjutnya yaitu oralis maupun yang di bagian mulut. Dia dibagi menjadi 4 bagian. Jadi yang dia ada bagian kelompok atas, kelompok bawah, dan juga apa tadi? Pokoknya dia 4 bagian. Untuk kelompok bawah dia ada ini depressor, kemudian ada mentalis. Untuk kelompok atasnya dia ada levator, terus zygomaticus, dan risorus, ini risorius. Ini masuk ke kelompok muskuli lain, dia jadi ini kelompok yang dia tidak berada di dalam regio facialis, cuma dia awal mulanya itu dari arcus pharyngeus kedua, jadi sama dengan yang ini regio facialis, dia asalnya sama, cuma dia untuk regionya dia tidak berada dalam regio facialis, dia berada di bagian belakang sini dan juga di bagian leher sini. Dia dipersarafi oleh nervus facialis juga, sama seperti yang regio facialis, tapi cuma dia terpisah oleh regionya saja. Untuk muskulusnya ada platysma, platysma itu yang di bagian leher sini. Kemudian ada auricularis, auricularis itu yang di sekitar telinga. Ini ada auricularis superior, terus ada auricularis posterior yang bagian bawah. Kemudian ada juga occipito frontalis, dia yang menyelimuti kranium, jadi dari belakang sini sampai depan sini. Contohnya ada venter frontalis, occipito frontalis, dan yang di belakang ada venter occipitalis, occipito frontalis. Kemudian yang selanjutnya melanjut ke muskuli. Kalau tadi muskuli fasio, kalau tadi muskuli fasionalis, kalau ini muskuli masticatores, jadi ini muskulus untuk mengunyah. Dia dibagi menjadi 4, ada masseter yang bagian luar ya, masseter ini yang dia menyambung ke rahang, kemudian temporalis yang lebar ke arah kepala ini. Kemudian bagian dalamnya ini ada pterygoideus lateralis yang dia melintang, dan juga pterygoideus medialis sebelah sini. Gitu. Selanjutnya kita beranjak ke bagian neurovaskularisasi. Yang pertama ada arteri ya, jadi pembuluh arteri. Jadi yang memvaskularisasi wajah itu nanti awal mulanya dia dari sini, bawah sini. Yang keluar nanti namanya arteri karotis eksterna, yang ke bagian permukaan ini, dan juga yang ke depan ini
nanti awalnya dari arteri cariotis eksterna. Ada juga yang ke bagian dalam ini arteri cariotis interna, di nanti yang memvaskularisasi bagian dalam dan juga otak. Nanti dia bercabang menjadi bagian-bagian lebih kecil dan banyak gitu. Kemudian ini bagian venanya. Untuk venanya dia hanya satu ya, jadi vena jugularis interna, jadi yang bagian dalam. Jadi nanti ketemunya dua arteri tadi yang internal dan eksternal dia ketemu di satu vena, yaitu vena jugularis interna. Gitu. Kenapa internal aja? Karena yang eksternal nanti dia bagiannya yang di bagian leher, jadi udah nggak masuk yang di bagian muka ya. Kemudian neurovaskularis selanjutnya ini ada nervus trigeminus ataupun nervus 5. Jadi kalau tadi itu ada nervus facialis yang ini inervasi wajah. Kalau ini ada juga nervus trigeminus. Dia dibagi menjadi ini ada nervus ophthalmicus, ada nervus maxillaris dan juga nervus mandibularis. Dia gunanya kurang lebih sama dia untuk kalau tadi nervus facialis dia buat ini apa inervasi mimik wajah. Kalau ini dia lebih ke menerima ini sensasi. Kecuali yang mandibularis dia juga ini untuk menginnervasi di bagian rahang ya untuk mengunyah. Ada juga yang di belakang ini ada ramizosalus nervi cervicalis. Ini ada nyambungnya ke bagian tulang punggung. Kemudian ada cabang dari plexus ini, dia nyambungnya ya, cabangnya dari leher. Kemudian ada nervus vagus maupun nervus yang ke-10. Ini dia tugasnya di bagian telinga. Sama dia ini menerima sensasi. Kemudian selanjutnya inervasi tadi ya, yang ini nervus facialis 7. Dia nanti menginervasi beberapa bagian. Yang awalnya dari temporofacial branch, kemudian dibagi menjadi temporal branch bagian atas, kemudian ada zygomatic branch yang warna ungu ini dia ke arah depan sini, ada juga bukal, ada marginal, juga cervical. Itu gunanya untuk menginervasi otot-otot yang ada di wajah, tentunya digunakan untuk bergerak.